Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irani Septiawi Saldi, NPM E1J01501. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pertumbuhan dan Hasil 3 Jagung Hibrida di Ultisol dengan pemberian pupuk hayati di bawah bimbingan Dr. Insinyur Rustikawati MSI sebagai dosen pembimbing utama dan Dr. Insinyur Dwi Wahyuni Genevianti MS sebagai dosen pembimbing pendamping. Tanaman jagung memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kementerian Pertanian mengatakan bahwa produksi jagung pada tahun 2016 sebesar 24,85 juta ton. Konsumsi jagung pada tahun 2016 sebesar 2.920 kg per kapita per tahun. Dan impor jagung pada tahun 2016 sebesar 1,31 juta ton. Angka ini turun signifikan bila dibandingkan pada tahun 2015 sebesar 3,47 juta ton. Walaupun impor jagung terus menurun, namun produksi jagung harus ditingkatkan. Salah satu cara untuk meningkatkan produksi jagung adalah dengan perluasan area. Di Bengkulu, lahan yang tersedia untuk perluasan area adalah Ultisol. Ultisol memiliki kadar hara, kejenuhan basah, dan kapasitas tukar kation rendah. pH Ultisol sekitar 3,1-5 dengan konsentrasi Al, Fe, dan Mn yang tinggi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka dilakukan dengan cara pengaturan, pemupukan dosis P tinggi di pemberian bahan organik. Selain itu, dapat juga dilakukan pelepasan P terjerat menjadi tersedia bagi tanaman dengan pemberian pelarut fosfat atau pupuk hayati. Pupuk hayati berbahan aktif mikroba Aspergillus niger, Penicillium, Pantoia, Azospirillum, dan Streptomyces. Keberadaan mikroba tersebut dapat mengefektifkan serapan N dan P tanah oleh tanaman. Penelitian Faisal mengatakan bahwa pemberian pupuk hayati pada dosis 30 kg dapat menghasilkan volume akar basah tertinggi. Pada dosis 60 kg dapat meningkatkan tinggi tanaman jagung, dan pada dosis 90 kg dapat menghasilkan berat biji dan produksi pipilan biji tertinggi. Selain penggunaan pemupukan, penggunaan varietas juga dapat meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Peneliti Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu telah menemukan beberapa hibrida harapan. Keunggulan hibrida harapan adalah hasil persilangan antara galur mutan gradiasi sinar gamma dengan galur lokal Bengkulu yang pada uji pendahuluan diduga adaptif terhadap Ultisol. Oleh karena itu, maka dilakukan pengujian adaptivitas jagung hibrida di berbagai kondisi lingkungan termasuk Ultisol. Tujuan penelitian yang pertama yaitu menentukan interaksi hibrida antara dosis pupuk hayati dengan jagung hibrida yang memiliki pertumbuhan terbaik dan hasil tertinggi. Yang kedua, menentukan dosis pupuk hayati yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman jagung hibrida. Yang ketiga, menentukan hibrida terbaik untuk lahan Ultisol. Metode penelitian waktu dan tempat. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli hingga November 2019, bertempat di Kelurahan Bantiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan rancangan peta terbagi atau split plot. Petakan utama adalah dosis pupuk hayati yang terdiri dari panel sebagai kontrol, yaitu 300 kg urea, 150 kg SP36, dan 200 kg KCl. P1 pupuk hayati 20 kg, P2 pupuk hayati 40 kg, dan P3 pupuk hayati 60 kg. Anak peta adalah genotip jagung hibrida yang terdiri dari V1CT17, V2CT30, dan V3BC18 sebagai pembanding. Tahapan penelitian yang pertama yaitu persiapan lahan, penanaman, pemupukan, aplikasi pupuk hayati, pemeliharaan, dan pemanenan. Variabel yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, diameter batang, panjang tongkol tanpa klobot, diameter tongkol tanpa klobot, dan bobot 100 biji per tongkol, dan bobot biji per tanaman. Analisis data. Data dianalisis menggunakan ANOVA berdasarkan uji F taraf 5%. Dan jika kedua perlakuan terdapat berbeda nyata, maka diuji lanjut menggunakan BNT 5%. Untuk menentukan dosis pupuk hayati terbaik, dilakukan analisis polinomial ortogonal. Hasil dan pembahasan. Iklim pada saat penelitian berdasarkan data BMKG, pada suhu udara di bulan Juni hingga November yaitu 26 derajat Celcius. Kesimpulan pada suhu udara ini telah mencukupi untuk pertumbuhan vegetatif pada tanaman jagung, sedangkan curah hujan belum mencukupi untuk pertumbuhan vegetatif tanaman jagung karena
Pada curah hujan rata-rata bulan Juni hingga November yaitu 4 mm, 7 mm, 4 mm, 50 mm, dan 11 mm. Sedangkan pada curah hujan untuk tanaman jagung yaitu 200 sampai 300 mm. Maka dari itu dilakukan penyiraman pada pagi dan sore hari. Tanah awal penelitian memiliki pH yaitu 5,3 dan memiliki kandungan N 1,06%, P berai 31,63 ppm, C organik 4,70%, KDD 0,06 dan ALDD 0,63 mE per 100 gram. Hasil analisis sifat fisik tanah di akhir penelitian memiliki pH dengan masing-masing perlakuan yaitu P0 5,4%, P1 6,0%, P2 5,9% dan P3 5,4%. Kandungan N total dengan masing-masing perlakuan memiliki kriteria sedang. Pada P-bra memiliki masing-masing perlakuan dengan kriteria sangat rendah. Dan kandungan KDD memiliki kriteria pada masing-masing perlakuan yaitu rendah, dan kandungan ALDD dengan masing-masing perlakuan memiliki kriteria rendah. Analisis keragaman pada analisis varian tidak terdapat interaksi antara pupu hayati dan genotip. Pada genotip terdapat perbedaan yang sangat nyata pada jumlah daun, panjang tongkol tanpa klobot, diameter tongkol tanpa klobot, dan bobot biji per tanaman. Dan pada berpengaruh nyata terdapat pada variabel luas daun dan bobot 100 biji per tongkol, sedangkan genotip yang tidak berbeda nyata yaitu tinggi tanaman dan diameter batang. Pupu hayati tidak ada berpengaruh nyata terhadap variabel pengamatan seperti tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, diameter batang, panjang tongkol tanpa klobot, diameter tongkol tanpa klobot, bobot 100 biji per tongkol, dan bobot biji per tanaman. Pertumbuhan jagung hibrida pada 3 genotip di Ultisol. Pada tinggi tanaman dan diameter batang tidak ada perbedaan yang nyata antara perlakuan tiga genetik hibrida. Sedangkan pada jumlah daun dan luas daun terdapat perbedaan yang nyata pada jumlah daun dan luas daun pada CT17 dan CT30 tidak ada perbedaan yang nyata, tetapi pada BC 18 terdapat perbedaan yang nyata pada jumlah daun dan luas daun. Hasil jagung hibrida pada 3 genotip di Ultisol, pada panjang tongkol dan diameter tongkol di CT17 dan CT30 tidak ada perbedaan yang nyata, tetapi di BC 18 terdapat perbedaan yang nyata pada panjang tongkol dan diameter tongkol tanpa bobot. Pada bobot 100 biji per tongkol terdapat perbedaan yang nyata pada CT30, tetapi CT17 tidak berbeda nyata dengan BC 18. Pada bobot biji per tanaman terdapat perbedaan nyata pada BC 18 dengan CT17 dan CT30. Pengaruh pupu hayati terhadap pertumbuhan dan hasil jagung hibrida di Ultisol. Pada tinggi tanaman jagung tidak ada pengaruh yang nyata antar perlakuan. Jumlah daun, luas daun, dan diameter batang tidak ada berpengaruh, tidak ada perbedaan yang nyata antara dosis pupu hayati. Dan pada hasil jagung hibrida dan pada hasil rata-rata dosis pupu hayati jagung hibrida di Ultisol juga tidak ada terdapat perbedaan yang nyata antara perlakuan dan variabel pengamatan, yaitu panjang tongkol tanpa klobot, diameter tongkol tanpa klobot, bobot 100 biji per tongkol, dan bobot biji per tanaman. Kesimpulan, yang pertama tidak terdapat interaksi pada pertumbuhan dan hasil jagung hibrida dengan perlakuan dosis pupu hayati. Yang kedua, pemberian pupu hayati dengan dosis 20 kg hingga 60 kg tidak meningkatkan pertumbuhan dan hasil yang signifikan pada genotip hibrida yang diuji. Yang ketiga, pertumbuhan dan hasil jagung hibrida BC 18 lebih baik dibandingkan CT17 dan CT30.
Namun pada variabel bobot 100 biji per tongkol, CT30 berbeda sangat nyata dengan bisi 18. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.